Hai guys, tahu nggak? Jadi tingkah laku kita dipelajari oleh ahli terlebih dahulu mengenai apa itu perilaku, apa itu kepribadian, bagaimana kita bersikap, mengapa manusia bekerja dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori kepribadian menurut Kurt Lewin. Yang pertama kita kenalan dulu, siapa sih itu Kurt Lewin? Siapakah Kurt Lewin? Kurt Lewin merupakan psikolog yang berasal dari Jerman dan Amerika, yang lahir di Rusia pada tanggal 9 September 1890. Lewin merupakan pelopor modern bidang psikologi sosial. Kurt Lewin menyusun struktur kepribadian berdasarkan konsep pribadi dan lingkungannya, yang dinamakan dengan teori Medan. Menurut teori ini, kehidupan ibaratkan sebuah lapangan yang luas. Kehidupan dibentuk oleh interaksi antara karakteristik pribadi yang berupa sifat yang sudah ada di dalam diri kita, dengan pengalaman bersama dengan lingkungan sekitar kita juga. Penjelasan ini disajikan oleh Kurt Lewin dalam bentuk persamaan behaviorisme atau perilaku sama dengan fungsi dari pribadi dan lingkungan. Dari Lewin ini, untuk menjelaskan perilaku seseorang memenuhi beberapa hal, yaitu yang pertama, lapangan kehidupan atau life space. Psikologi seseorang terdiri dari fakta-fakta yang berhubungan, dan ini dilihat sebagai faktor-faktor yang ada di dalam lingkungannya. Menurut Lewin, medan kehidupan seseorang hanya mempertimbangkan hal-hal yang ada pada individu dan kelompoknya. Individu dapat diamati sebagai subjek, dan bidang kehidupan juga diukur dengan pengukuran subjektif. Yang kedua adalah tenaga atau daya. Interaksi antara individu dan lingkungannya terkadang sering berubah. Menurut teori ini, penting memasukkan dalam pemetaan lapangan itu beberapa petunjuk arah perilaku. Daya didefinisikan sebagai hal yang menyebabkan perubahan. Perubahan dapat terjadi jika pada suatu wilayah ada valens tertentu. Valens dapat bersifat negatif maupun positif. Jika daya telah menarik wilayah lain secara simultan, maka akan menjadikan perilaku atau lokomus. Tetapi jika wilayah sulit ditembus, maka perilaku tidak dapat berjalan, serta individu hanya akan mengalami perubahan. Yang ketiga ialah tension atau ketegangan. Beberapa hal yang mempengaruhi peredaan ketegangan. Yang pertama, tercapainya sebuah keseimbangan di antara wilayah-wilayah. Yang kedua, permeability, yaitu sejauh mana sebuah batas wilayah yang dapat ditembus oleh daya dari wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Yang ketiga adalah pereda ketegangan. Pereda ketegangan adalah kejenuhan. Kalau kebutuhan telah terpuaskan sampai jenuh, maka ketegangan akan mereda. Atau dengan kata lain, bila seseorang sampai pada bagian tujuan, maka keperluan akan menjadi penggerak. Itu telah terpuaskan oleh sistem. Ketegangan akan mengendur. Jika tidak mendapat kepuasan, mungkin mendapat satu restrukturalisasi wilayah psikologi dengan satu wilayah lain yang sekaligus berfungsi sebagai suatu tujuan yang baru. Mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.